Maryam was-was. Ia tidak mau pegang HP. Hari ini tepat 1 minggu setelah pembicaraannya dengan sang kakak. Ya, ia masih ingat jelas Foster memberinya peringatan akan menyeretnya sendiri kalau dia masih tidak mau mendengarkan lelaki itu untuk bekerja di perusahaannya. Maryam kenal kakaknya. Kalau sudah berkata begitu, pasti laki-laki itu akan tetap mendatanginya. Kemarin saja kakaknya menelpon mengingatkan dia. Maryam memang sempat memikirkan dengan serius untuk balik kerja di bidangnya, namun lagi-lagi dia ragu. Kalau sudah ragu begini, tentu saja dia akan membatalkan lagi niatnya. Nanti saja. Kenapa denganmu? Aldo tiba-tiba muncul. Lelaki itu hendak masuk ke dalam gedung besar itu, namun melihat Maryam yang melamun di luar gedung sambil memegangi sapu, membuat langkahnya terhenti. Akhir-akhir ini ia perhatikan gadis itu tidak heboh lagi. Cenderung tenang-tenang saja, tidak seperti biasanya. Maryam menaikkan wajah menatap pria itu. Pandangannya lalu berpindah ke arah lain, mencari Gara. Karena biasanya Aldo selalu mengekor kekasihnya. Bosmu kemana? Aku belum melihatnya dari tadi. Biasanya kamu selalu menempel padanya kemanapun dia pergi. Tanyanya. Aldo menatap Maryam dongkol. Menempel katamu. Kau pikir aku sama denganmu? Dengar, aku terus mengikuti bos karena urusan pekerjaan, kami ada kesibukan yang harus diselesaikan, demi keselamatan masyarakat. Bukan sepertimu, demi kepentingan pribadi. Kata Aldo. Cih, Maryam berdecih. Tapi aku lihat seminggu ini kau lebih tenang, tidak mengejar-ngejar bosku dengan heboh lagi. Apa kau sudah sadar banyak orang di sini menganggapmu perempuan aneh dan ingin berhenti mengejar bosku? Maryam menatap Aldo dengan alis naik turun. Belum tahu saja dia kalau Gara sudah berhasil dia dapatkan. Tapi benar sih kata Aldo. Akhir-akhir ini dia memang tidak heboh lagi. Layaknya perempuan normal seperti biasanya. Karena semenjak pembicaraan malam itu dengan Gara, Maryam jadi lebih fokus memikirkan kembali bekerja sebagai desainer. Apalagi semua orang yang dekat dengannya ingin dia kembali ke bidangnya. Seminggu ini dia benar-benar merasa dilema. Hei, Maryam, kau mendengarku? Aldo mengibas-ngibaskan tangannya di depan wajah Maryam. Gadis itu terlihat tidak fokus. Ketika Maryam mengangkat wajah ingin menatap Aldo, pandangannya malah fokus ke sebuah mobil mewah yang berhenti di depan departemen itu. Awalnya Maryam tidak begitu memperhatikan dan berpikir mungkin itu hanya orang yang berkepentingan datang ke kantor polisi. Ia hendak menatap Aldo lagi, namun karena pandangan Aldo terus fokus ke mobil yang berhenti di depan mereka, Maryam kembali menatap ke arah yang sama. Kali ini Maryam lebih fokus. Ia merasa mengenal mobil itu. Mobil mewah itu. Sepertinya ia pernah naik mobil tersebut, itu seperti mobil. Maryam melotot. Sial, dia benar-benar datang. Serunya begitu melihat Foster keluar dari mobil. Bahkan bukan hanya pria itu sendiri, kakaknya datang bersama Matthew. Niat sekali. Maryam kelabakan. Dia jadi heboh sendiri hingga Aldo di sebelahnya menatap aneh dirinya. Pria itu terheran-heran. Memangnya siapa orang-orang itu? Ekspresi Maryam melihat mereka sudah seperti melihat hantu saja. Padahal jelas sekali di mata Aldo kalau dua laki-laki yang turun di depan sana, ketampanan mereka bak artis terkenal. Kalau bosnya bergabung, mungkin mereka akan dikira boyband terkenal oleh orang-orang. Jadi, kenapa Maryam seperti ingin kabur dari mereka? Bagaimana ini? Aku harus kabur, aku harus kabur. Maryam kembali berseru. Ran. Gadis itu memanggil Ran, laki-laki yang ditempatkan Gara di sisinya sebagai pengawal dan sopir pribadinya. Kebetulan Ran ada di dekat situ.
Dan suara melengking Maryam langsung terdengar di telinga Ran. Pria itu cepat-cepat mendatangi Maryam. "Iya Nona." Ran sudah berdiri di depan Maryam dan Aldo. Pria tinggi berbadan kekar itu menatap Aldo sekilas lalu fokus ke Maryam lagi. Aldo makin heran. Ia kenal Ran. Pria itu adalah salah satu anak buah Garra yang terkuat. Sangat berbakat, bahkan kemampuannya jauh di atas pria itu. Banyak medali yang sudah Ran dapatkan di berbagai ajang perlombaan. Aldo yakin kalau Ran terus mau mengasah bakatnya, ia bisa jadi salah satu detektif hebat seperti Garra. Aldo heran karena Ran memanggil Maryam Nona. Sejak kapan pria itu bekerja di bawah Maryam yang notabene-nya malah bekerja sebagai cleaning service di kantor ini? Semakin dipikirkan, semakin Aldo tidak mengerti. Maryam ini, betul-betul sesuatu. Kamu lihat dua pria itu? Maryam menunjuk ke Foster dan Matthew yang masih di ujung sana. Ya. Ran mengangguk. Dengar, kau tahan mereka. Jangan sampai mereka masuk ke dalam. Mereka kesini untuk menangkapku, tapi aku tidak boleh tertangkap oleh mereka. Tidak boleh. Sangat tidak boleh. Kamu mengerti maksudku kan? Maryam menatap Ran dengan pupil besarnya. Dan Ran kembali mengangguk. Pria itu lalu berjalan ke depan. Makin membuat Aldo terheran-heran. Sejak kapan kau bisa perintah-perintah Ran sembarangan? Aku saja berpikir dua kali kalau mau menyuruhnya. Kau tahu, dia itu agen bayangan. Banyak orang di kepolisian ini yang segan padanya. Nah, kamu. Aldo menatap penampilan Maryam. Ia tahu gadis itu punya latar belakang dari keluarga kaya, tapi Ran itu tidak memandang mau kaya atau miskin. Intinya Ran bukan jenis orang bisa begitu saja menganggap orang lain tuannya. Sejauh ini hanya Garra yang pria itu anggap tuan. Jangan bahas itu dulu. Keselamatanku lebih penting sekarang. Kau juga sebaiknya bantu Ran sana. Jangan biarkan dua laki-laki itu masuk ke dalam. Cepat sana. Maryam mendorong tubuh Aldo lalu lari secepat kilat masuk ke dalam departemen. Para staf yang ia lewati sampai menatapnya keheranan. Di luar sana, Ran menahan Foster dan Matthew. Maaf, kalian tidak bisa masuk. Ujar pria itu. Foster dan Matthew saling menatap. Dari jauh tadi mereka sudah lihat Maryam seperti memberi perintah pada laki-laki di depan mereka ini. Foster mendengus pelan, hebat juga adiknya. Dengar, gadis tadi yang memberimu perintah adalah adik kandungku. Aku ada urusan menemuinya. Kau yakin ingin menahan kami di sini? Suara Foster terdengar tajam. Ran menatap dua pria itu bergantian, dia berpikir lama. Ini urusan keluarga, adikku yang kekanakan itu bagaimanapun harus kutemui hari ini. Minggir, kata Foster lagi. Ran bisa lihat jelas kepedulian lelaki yang bicara itu terhadap nonanya. Baiklah, karena kedua pria ini datang bukan untuk merugikan gadis yang dijaganya, dia biarkan saja mereka lewat. Ran bergerak ke samping, membiarkan Foster dan Matthew lewat. Kedua laki-laki itu melewati Aldo, masuk ke dalam, membuat para staf perempuan yang berada di dalam sana langsung terpaku seketika. Apakah mereka artis? Mereka mulai berbisik-bisik sambil menatap Foster dan Matthew dengan wajah terpana. Sementara mata Foster menghadap berkeliling, lalu berhenti pada satu titik yang tersembunyi di balik pot bunga. Kau pikir aku tidak melihatmu? Kau akan ke sini atau mau aku menyeretmu keluar dari situ? Seruan Foster membuat orang-orang di dalam situ kebingungan. Sedetik kemudian, Maryam yang bersembunyi di balik pot bunga keluar dan kabur secepat kilat. Maryam.
Teriakan kencang Foster membuat Mariam kelabakan. Semua orang yang ada di dalam sana heran dan mereka menjadi pusat perhatian seketika. Mariam kontan berlari kencang menuju ke arah ruangan Garra. Saat ini tak ada tempat lain yang terpikir oleh gadis itu selain tempat Garra. Walau tidak merasa yakin pria itu akan membantunya bebas dari kakaknya, ia tetap masuk ke sana. Sementara di belakang sana Foster terus mengejarnya. Ada Matthew juga. Ah, sial. Kenapa mereka tidak fokus pada urusan mereka sendiri sih? Kenapa harus pusing dengan masalahnya? BRAKK. Pintu ruangan Garra terbuka. Di dalam sana ada Garra, Lani dan beberapa orang lainnya yang tengah serius membahas kasus. Jelaslah mereka kaget saat pintu ruangan tersebut dibuka secara tiba-tiba dengan kasar. Mariam muncul dari balik pintu, wajahnya tampak panik. Pandangan Garra langsung berfokus pada gadis itu, kemudian berpindah pada kedua pria yang masuk setelahnya. Foster dan Matthew. Garra mengernyitkan dahi. Ia pikir Mariam bikin masalah dengan orang lain dan kabur padanya. Rupanya masalah gadis itu sama kakak kandungnya sendiri. Garra. Seru Mariam menggapai lengan Garra. Tolong aku plesi. Pintanya menampakkan wajah memelas. Lani yang berada di depan Garra jelas tidak suka melihat Mariam melekat pada pria itu. Apa-apaan ini? Kau pikir tempat ini rumah pribadimu? Kami sedang membicarakan kasus penting, dan kau tidak ada hak masuk sembarangan. Jaga tata kramamu, ini kantor polisi. Tukas Lani dengan nada tinggi. Ia tambah tidak suka pada Mariam. Apalagi gadis itu berani balas menatapnya dengan ekspresi menantang, sama sekali tidak menghargainya. Alasan lainnya karena gadis itu sengaja menempel pada Garra dan Garra tidak keberatan sama sekali. Cih, sok berkuasa. Ini bukan ruangan kamu juga. Terserah aku dong. Balas Mariam berdecih. Paling tidak suka dia kalau berhadapan dengan cewek galak itu. Lihat wajahnya sekarang, kayak harimau lapar saja. Tak ada menarik-menariknya. Sesaat kemudian ia merasakan suara pelan Garra berbisik di telinganya. Diam, kau memang salah sudah masuk sembarangan ke sini. Bisik Garra, menegur gadis itu. Suaranya sengaja ia pelankan agar tidak didengar oleh yang lain. Mariam mencebik. Mau mengomel, tapi kakaknya sudah berjalan mendekati mereka. Gadis itu pun cepat-cepat bersembunyi di belakang punggung Garra. Tolong aku, usir Kak Foster dan Kak Matthew dari sini. Bisik Mariam di telinga Garra. Garra yang mendengar tak berekspresi apa-apa. Pandangannya lurus ke Foster dan Matthew. Aldo juga sudah sampai di ruangan tersebut. Ia melihat ruangan tersebut menjadi ramai seketika. Beberapa staf di luar bahkan mencuri-curi lihat ke dalam, meski tidak kelihatan dari luar. Begitu Lani memiringkan kepala dan melihat ada dua laki-laki sangat tampan yang berdiri di dekatnya terpaku seketika. Dan matanya jatuh ke Foster, ia kenal pria itu. Salah satu temannya tergila-gila pada laki-laki itu. Banyak sekali foto laki-laki itu terpajang di kamar temannya jadi Lani ingat jelas wajahnya. Lani ingat temannya pernah bilang laki-laki itu adalah salah satu pebisnis terkenal yang punya harta di mana-mana. Jadi, kenapa laki-laki itu ada di sini? Foster, ujar Garra memanggil nama Foster. Garra kenal dengan si pebisnis ini? Lani bergumam dalam hati. Tapi tidak heran sih. Karena latar belakang Garra sendiri tidak main-main. Tapi, apa hubungannya dengan gadis pengganggu itu? Tampaknya mereka ke sini karena gadis itu. Garra, bagaimanapun caranya aku harus bawa anak itu dari sini.
Mulai sekarang aku ingin dia bekerja di kantorku. Mariam, ke sini cepat, kata Foster. Tangannya terangkat menyuruh Mariam berjalan ke arahnya. Namun sang adik malah semakin bersembunyi di belakang Garra. Nggak mau. Kan aku sudah bilang aku mau kerja di sini. Pokoknya aku mau kerja di sini titik. Garra, tolong aku, balasnya menolak dan kembali meminta pertolongan Garra dengan berbisik di telinga pria itu. Ayolah, mari. Jangan melawan lagi. Kamu kan tahu kakakmu seperti apa. Dengarkan kakakmu saja, sebelum kamu dibawa paksa. Giliran Matthew yang bicara. Oh, jadi salah satu dari dua laki-laki itu adalah kakaknya Mariam. Rasa penasaran Aldo yang telah berada dalam ruangan tersebut akhirnya terjawab sudah. Hanya saja Lani yang mengetahui hal itu jadi makin iri. Stop. Jangan kesini. Aku nggak mau kerja, berapa kali harus aku bilang sama Kak Foster? Kau nggak ngerti-ngerti sih. Cari sana orang lain, jangan aku. Garra, tolong aku dong, masa kamu diam aja lihat aku mau diambil orang? Mariam berseru kuat saat Foster melangkah mendekat ke dia dan Garra. Tangannya meremas kuat lengan Garra, hingga detektif tampan tersebut merasa kesakitan. Foster berhenti sebentar, menatap lurus adiknya. Ya ampun, drama sekali. Astaga, kau sangat kekanakan. Sudah sebesar ini tapi lihat sifatmu. Memangnya kau tidak malu? Biarin, makanya kakak jangan paksa-paksa aku terus. Foster makin mendekat, Mariam sontak menarik Garra menjauh. Memegangi pria itu kuat-kuat. Saat Foster hampir menggapai tubuhnya, ia memekik kuat karena refleks. Hawa. Kali ini tangan Mariam memeluk tubuh Garra dari belakang dengan kekuatan penuh. Bertahan di sana. Melingkari pinggang Garra dengan tangannya. Garra seolah dijadikan sebuah pohon sebagai tempatnya berlindung. Mariam menempel di tubuh Garra dan terus bertahan di sana. Bahkan Foster kewalahan menariknya. Ketiga orang tersebut kini menjadi tontonan gratis. Di mata Matthew, Aldo dan dua orang lain yang berada di dalam situ, tentu itu adalah hal yang lucu. Mariam sangat kocak. Gadis itu berhasil membuat dua laki-laki berwajah datar tersebut kewalahan. Aldo bisa lihat bagaimana raut wajah Garra yang kewalahan. Apalagi ini kantor polisi. Pria itu pasti merasa tidak enak pada sesama rekan kerjanya. Begini saja. Garra akhirnya buka suara. Ia sudah sangat kewalahan. Kalau begini terus, ia yakin mereka tidak akan selesai-selesai. Jadi ia sendiri yang harus menghentikan aksi kakak beradik tersebut. Foster berhenti, menunggu sahabat lamanya itu bicara. Garra sendiri berusaha melepaskan Mariam yang masih menempel padanya, namun gadis itu tidak mau melepaskan diri. Tangannya yang melingkari perut Garra, makin kuat menekan. Alhasil, Garra membiarkan gadis itu terus seperti itu. Ia berbalik menatap Foster. Sekarang kau pulang dulu. Aku janji akan mengantarnya padamu hari ini. Kata Garra dengan kepastian penuh. Mariam di belakangnya merasa keberatan. Baiklah, aku percaya padamu. Balas Foster. Lelaki itu melirik Mariam sebentar, lalu menggeleng-geleng sambil berdecak. Cekak, lihat penampilanmu sekarang. Mariam tidak peduli. Ia malah menjulurkan lidah pada sang kakak. Foster kembali menatap Garra. Kami pergi dulu. Pamitnya kemudian. Ia dan Matthew lalu keluar dari ruangan itu, dan Mariam melambai-lambai ke mereka lalu melepaskan diri dari Garra.
Ikut aku, ucap Gara meraih pergelangan tangan Maryam dan membawanya keluar dari situ.